Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Oke, ketemu lagi dengan Ustadzah di Mapel PPKN dengan kuis tahap 3 ini. Oke, tadi teman-teman udah mengerjakan soalnya ya, gampang ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari soal yang udah dikerjakan teman-teman semuanya. Ya. Kegiatan yang mencerminkan pengamalan Pancasila sesuai gambar simbol di bawah ini. Ini gambar padi dan kapas merupakan simbol sila keberapa? Oke, 5 betul. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mana kegiatan yang sesuai? Kita lihat satu persatu. Membantu korban bencana alam, itu sila ke-2 betul. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, itu sila pertama betul. Cinta tanah air, sila ketiga. Jadi jawabannya 4. Suka bekerja keras. Oke. Selanjutnya, di lingkungan desa Sokaraja sering terjadi pencurian hewan ternak. Kejadian tersebut sangat meresahkan semua warga. Mereka sadar akan keadaan desanya, sehingga seluruh warga sepakat mengadakan ronda. Akhirnya seluruh warga desa Sokaraja dapat menikmati rasa aman. Ilustrasi di atas menggambarkan pelaksanaan hak dan kewajiban, yaitu yang mana? Ronda dulu, baru setelah itu merasakan rasa aman. Ronda merupakan kewajiban, rasa aman itu merupakan hak. Jadi jawabannya adalah kewajiban dilaksanakan sebelum memperoleh hak. Oke, selanjutnya perhatikan pernyataan berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Mana pernyataan yang sesuai dengan nilai Pancasila sila ke-5? Kita lihat satu persatu ya. Mengakui kebesaran ciptaan Tuhan, sila pertama. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, sila kedua. Menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan, sila ketiga. Hidup hemat, sila kelima. Mengembangkan sikap adil kepada sesama, sila kelima. Jadi jawabannya adalah 4 dan 5. Oke. Next. Siswa. Sikap siswa yang mencerminkan rasa tanggung jawab di lingkungan sekolah. Tanggung jawab, yang mana tanggung jawab? Betul. Petugas piket harus datang lebih awal. Selanjutnya, secara berurutan. Tari serimpi dan tari remo berasal dari, jangan sampai kebalik, tari serimpi Jawa Tengah, tari remo Jawa Timur. Jadi jawabannya A, betul. Lanjut. Semua warga desa Sukahati menerapkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal dengan melaksanakan ronda malam dengan rutin. Kegiatan ronda malam dilakukan secara bergantian oleh warga setempat. Jadwal ronda pun ditentukan melalui musyawarah RT. Semua warga melaksanakan ronda malam dengan penuh tanggung jawab. Kira-kira kalau semua warga melaksanakan ronda malam dengan penuh tanggung jawab, perkiraannya, prediksinya bagaimana, apa yang akan terjadi dengan ilustrasi di atas? Jawabannya adalah betul, lingkungan desanya akan menjadi aman, nyaman, dan damai. Lanjut, nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam kegiatan sekolah seperti gambar di bawah ini. Ini gambar apa? Upacara. Upacara merupakan pengamalan dari wujud cinta tanah air, jawabannya. Selanjutnya, warga desa Sukamaju mengadakan pemilihan kepala desa dengan cara pemungutan suara. Setiap warga yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah berhak untuk memilih tanpa ada paksaan lambang sila Pancasila yang sesuai dengan kegiatan tersebut. Kira-kira pemilihan kepala desa dengan pemungutan suara itu sesuai dengan pengamalan sila keberapa? Betul, 4. Kalau sila keempat lambangnya gampang sekali. Jawabannya adalah kepala banteng. Mana kepala banteng? Oke, ini jawabannya. Nah, kepala banteng. Lanjut, pasal 31 ayat 1 dari Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan hak setiap warga negara Indonesia dalam hal mendapatkan pendidikan, jangan lupa. Selanjutnya,
Dampak dari globalisasi seperti gambar di bawah ini. Ini gambar apa? Internet. Apa yang akan terjadi dengan adanya internet? Informasi dunia dapat terbuka melalui media internet. Lanjut, tujuan sosial pementasan budaya bangsa di luar negeri adalah, ingat, tujuan sosial. Yang mana? Menggalang dana sosial. Sosial itu tidak mengharapkan keuntungan. Lanjut, mengadakan berbagai bentuk perlombaan menjelang hari kemerdekaan di masyarakat merupakan salah satu cara untuk tetap menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Di bawah ini, mana yang tidak termasuk nilai-nilai untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Adanya lomba memperingati hari kemerdekaan. Yang mana jawabannya? Yang bukan loh ya. Betul, menumbuhkan jiwa individualisme. Itu yang bukan. Oke, selanjutnya, dalam acara wisata sekolah di tengah perjalanan, siswa yang beragama Islam dipersilakan untuk melaksanakan sholat duhur dan asar. Sedangkan siswa yang beragama lain membantu menjaga barang-barang milik teman yang sedang sholat. Berdasarkan ilustrasi tersebut, nilai persatuan dan kesatuan yang terkandung di dalamnya saling menghargai, atau kata lainnya adalah toleransi. Sekarang selanjutnya, pohon beringin dalam gambar simbol di bawah ini punya arti. Ini simbol sila keberapa? 3, Persatuan Indonesia. Pohon beringin itu adalah pohon yang besar dan rindang. Siapa yang berteduh di bawahnya itu akan merasa teduh nyaman ya. Nah, kita lihat satu persatu. Manusia satu sama lain saling membutuhkan. Ini sila kedua atau lambangnya rantai. Rantai itu kan saling berpegangan ya. Lanjut, semua rakyat Indonesia dapat bernaung di bawah naungan negara Republik Indonesia. Ini jawabannya. Arti dari pohon beringin. Jadi, semua rakyat Indonesia dapat bernaung di bawah naungan negara Republik Indonesia. Seperti juga pohon beringin, semua orang bisa berteduh di bawahnya. Itu filosofinya ya. Binatang, kalau binatang sosial yang sering berkumpul itu banteng. Jadi itu sila ke-4. Kebutuhan dasar manusia itu sandang dan pangan, itu padi dan kapas. Jadi sila ke-5. Jadi jawabannya itu ya teman-teman. Oke, next. Secara berurutan, kitab suci agama apa saja? Injil, Weda, Tripitaka, Al-Quran, Sisuwucing. Jangan kebalik. Oke, Injil Kristen, Weda Hindu, Tripitaka Buddha, Al-Quran Islam, Sisuwucing Konghucu. Jadi jawabannya ini. Lanjut, perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini. 1, 2, 3, dan 4. 2 pernyataan yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila yang keempat. Ingat sila yang keempat ya, hubungannya dengan musyawarah. Kita lihat. Menghargai hasil keputusan musyawarah, iya betul, ini 4. Tidak bersikap boros, itu sila ke-5. Tidak memaksakan kehendak dalam musyawarah, iya ini sila ke-4. Bangga menggunakan produksi dalam negeri, ini sila ke-3. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, lanjut. Perhatikan pernyataan berikut. 1, 2, 3, 4. Mana? Pertanyaannya adalah hak sebagai warga negara. Ingat, pertanyaannya hak. Hak itu adalah sesuatu yang kita terima. Jawabannya adalah satu-satu kita lihat. Membela negara itu kewajiban. Mentaati hukum dan pemerintahan itu kewajiban. Bebas memilih agama itu hak. Memperoleh pendidikan itu juga hak. Jadi jawabannya 3 dan 4. Lanjut, perhatikan pernyataan berikut. Suasana kehidupan yang bebas tanpa batas. Pernyataannya 1, 2, 3, 4. Dilihat aja dulu ya. Pertanyaannya adalah pengaruh positif penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, pengaruh yang positif. 1, kita lihat. Suasana kehidupan yang bebas tanpa batas itu negatif. Persahabatan yang saling curiga itu negatif. Terhindar dari sikap individualisme itu mana? Terhindar dari sikap individualisme itu positif, betul. Persaudaraan yang semakin erat itu juga positif. Jadi jawabannya 3 dan 4. Lanjut, nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam gambar bawah ini, itu gambar sedang ngapain? Kerja bakti. Oke. Nilai-nilai Pancasila yang ada mana saja?
Yang pertama, salah di individualisme. Yang kedua, salah di individualisme dan materialisme. Yang ketiga, salah di maunya sukuisme. Yang keempat berarti jawabannya kerjasama, gotong royong, dan hidup rukun. Nah, lanjut. Ketika terjadi bencana banjir di Banten, SD Sukabantu mengadakan doa bersama dan menggalang dana untuk membantu meringankan warga yang terkena banjir. Bantuan tersebut diantar langsung ke lokasi bencana dengan melewati medan yang berat karena tergenang air. Bantuan diberikan kepada warga tanpa melihat latar belakang agama, suku, dan organisasi. Jelaskan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam ilustrasi di atas. Ya, yang pertama, membantu tanpa pamrih, betul. Rela berkorban, betul. Menembus genangan air, ya, itu rela berkorban. Dan berlaku adil, jawabannya ini. Kenapa adil? Bantuan diberikan kepada warga tanpa melihat latar belakang agama, suku, dan organisasi. Siapa saja yang membutuhkan diberikan bantuan. Itu jawabannya ya teman-teman. Oke, selesai. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyimak penjelasan dari Ustadzah. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai ketemu dengan Ustadzah di mapel berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.